padahal dalam rumah tangga itu awalnya sih terasa indah, cuman ada banyak sedikit-sedikit kerikil-kerikil. Nah, kita ingin tahu bagaimana dengan rumah tangga dari Uje dan Mbak Pipik ini sendiri. Apakah mulus-mulus aja? Mulus-mulus aja kan orang-orang mikir rumah tangga Ustadz mulus-mulus aja, padahal nggak juga, namanya manusia pasti ada kerikil-kerikil, ada ujian-ujiannya. Nah, sebenarnya berapa lama nih rumah tangga, udah berapa lama dengan Uje? Dan sampai sekarang sudah 13 tahun. 13 tahun ujiannya pasti sama. Wah, dahsyat. Yang kita nggak tahu. Boleh diceritain Mbak bagaimana awal ketemu Uje? Mbak Pipik kan dulu backgroundnya model. Uje ini pemain sinetron dulunya. Kemudian pada akhirnya bersama-sama berhijrah menuju ke arah Allah, mencintai Allah, sekarang Masya Allah menjadi panutan untuk banyak orang. Nah, kita pengen tahu nih cerita dulunya yang masih indah-indah. Dari dulu udah indah atau udah bergejolak? Atau sama kayak puisi tadi, dulu. Mas, saya nggak dengar tadi puisi. Oh, nggak dengar puisi. Gimana kalau Mbak Pipik dulu? Kalau flashback ke belakang sih mungkin sangat-sangat ini ya, seru banget kayaknya. Kalau dijadiin sinetron mungkin bisa berseri-seri. Berapa episode? 30 episode kejar tayang. Kejar tayang. Jadi dulu itu awal ketemu memang mantan pacar saya belum jadi ustadz. Jadi terus kita sama-sama dari nol lah ya. Ketemu waktu itu. Kebetulan kan beliau tahun 90 atau 92 gitu, main sinetron Kerinduan. Terus dulu juga aktor TVRI ya, juara pemeran aktor terbaik. Terus waktu sinetron Kerinduan itu sebenarnya saya sudah ngefans sama beliau. Oh, jadi ini fans? Pintunya pintu ngefans. Waktu beliau main sinetron, saya waktu itu masih SMA kayaknya ya. Terus ngeliat gitu, ngefans banget, suka dengan karakter nih orang gitu kan. Gondrong. Gondrong dulu ya? Dulu gondrong. Tahu saya. Gondrong, berandal gitu kan. Terus tapi rajin sholat gitu. Terus pemabok lah gitu kan. Itu karakter film atau karakter asli? Menyerupai ya. Menyerupai. Kemudian ini bukan untuk membuka aib, bukan ya, tapi untuk menginspirasi gitu. Akhirnya begitu saya suka, terus tahun 97, 96 saya hijrah ke Jakarta karena ada panggilan cover girl Aneka. Di situ pertama kali saya ketemu beliau itu di warung pojok tikungan di Menteng, di nasi goreng. Tapi waktu itu saya wasilahnya sih Gugun Gondrong ya. Itu udah luar biasa lah beliau gitu ya. Selalu nganter saya kemana-mana gitu kan. Terus begitu mau ketemu Uje ini, saya nggak boleh turun gitu, karena tapi saya dari jauh melihat itu tampilannya gondrong, pakai celananya sampai sobek, main gitar gitu, pokoknya preman jalanan lah orang bilang gitu ya. Saya bilang, Mas Gugun, saya mau kenal dong sama itu. Ya, orang walaupun gondrong celana sobek-sobek tapi tetap keren gitu. Itu tuh yang main sinetron ini gitu. Saya mau kenal, nggak boleh, bahaya gitu lah pokoknya waktu itu. Terus akhirnya nggak sempet kenal tuh gitu. Dan beliau juga di luar tuh ngeliat itu di dalam mobil siapa gitu kan. Akhirnya nggak kenalan. Terus ketemu selanjutnya waktu ada acara buka puasa sama anak-anak model Aneka, beliau datang tapi sudah nggak gondrong lagi. Tampilannya sudah cepak, udah rapi banget gitu, tapi kurus gitu. Di situ kamu Jeffrey ya gitu. Akhirnya udah kenalan, ya begitulah anak muda gimana sih. Itu awal mulanya gitu. Lalu akhirnya kita pacar-pacaran, sempat putus, dan akhirnya orang tua beliau meminta kami menikah karena daripada fitnah ya, karena hubungan saya sudah terlalu dekat. Tapi waktu itu saya nikah siri terlebih dahulu tahun 9 September 99. Cantik banget katanya. Terus waktu disuruh menikah sempat yang maju mundur bener nggak ya? Karena saat itu waktu pacaran saya nggak pernah tahu kalau beliau itu kan pecandu narkoba. Terus pokoknya namanya cinta itu kan buta ya, segala sesuatunya dikasih gitu. Jadi waktu itu saya ngekos, setiap kali beliau main terus boleh pinjam VCD-nya nggak atau apalah gitu. Oh boleh. Tahu-tahu dijual gitu kan buat beli itu, tapi tanpa pengetahuan saya gitu kan. Akhirnya begitu saya tahu, terus saya dituntut menikah itu yang aduh gimana ya gitu, mempunyai sosok calon suami yang belum bekerja karena waktu itu sudah di blacklist gitu kan dari segala kegiatannya karena pemakai gitu. Akhirnya
nggak tahu kenapa ada sesuatu yang kuat yang membisikin saya gitu bahwa ini loh ntar jodoh lu tuh ini gitu, ini loh imam lu, ini loh ntar lu bahagia sama ini gitu, itu yang kuat gitu. Sampai teman-teman saya juga ngapain sih gitu kan. Akhirnya ya udah saya terima tantangan itu untuk menikah siri, dan waktu itu sebenarnya keluarga juga nggak mendukung sih, kayak orang tua gitu yang saya kan bapak diasuh sama bapak aja karena ibu udah meninggal. Akhirnya begitu saya nikah, saya juga tidak pernah cerita sama orang tua siapa calon saya, kerjanya apa, pokoknya udah nikah aja gitu, disesuaiin gitu. Setelah nikah siri, malam pertama bukan saya yang disentuh, tapi barang-barang itu. Jadi udah siap gitu di ya. Awal-awal pernikahan. Awal pernikahan. Akhirnya setelah melalui proses itu, ya wajar sih ada sebuah kejenuhan karena saya mempunyai mertua yang memang ustazah, dan keluarganya suami juga semua ulama, religius gitu. Terus nggak boleh jadi model lagi, harus pakai jilbab gitu. Pokoknya harus, saya aduh gitu, perang batin itu terus gitu ya, sampai akhirnya karena perekonomian kita makin menipis, suami juga belum jadi ustadz kan, saya masih ya nyolong-nyolong gitu. Kalau ada panggilan pemotretan, saya pakai jilbab, lalu keluar buka lagi pemotretan gitu. Iya proses gitu. Terus sempat yang makan piring berdua, tapi bukan karena romantis, karena nggak ada yang dimakan. Jadi perjuangan pernikahan awal tadi Mbak Pipit mengatakan pada kita, Mas Indra, mengenai jenuh. Ada rasa-rasa jenuh. Nah, bagaimana sebenarnya untuk mengobati kejenuhan itu? Tadi kan harus diusahakan. Seperti apa tuh cara spesifiknya? Iya, kata kuncinya adalah diusahakan memang. Jadi kalau sebuah kehidupan pernikahan itu sudah menjadi sebuah rutinitas, itu sebenarnya alarmnya harus nyala. Waduh. Jadi kalau pulang udah nggak ada rasa. Waduh. Ketemu juga, oh iya istri saya. Terus kalau pegangan tangan gitu nggak ada setrumnya. Oh ini nggak ada apa-apa. Serius loh, coba deh. Coba kalau misalnya pulang ke rumah, terus pegang istri atau pegang suami dan lihat nggak ada rasa, nggak ada setrumnya, itu alarm harus nyala. Harus diusahakan. Harus di recharge lagi. Pulang pegang tangannya Bu ya. Kalau nggak ada apa-apa Bu, itu berarti ada alarm itu. Alarmnya harus nyala. Dan nggak usah bikin sesuatu yang kayak di film-film harus candlelight dinner. Sesederhana, cuman sesederhana kita makan soto berdua, tapi di niatnya yang beda. Kata kuncinya adalah di niatnya. Niatnya adalah memang secara sengaja untuk membangun kembali kehangatan. Kan apa inama amalu biniat tadi ya. Jadi semuanya baliknya ke niat. Kalaupun kita udah sering jalan bareng, tapi niatnya bukan untuk membangun itu, nggak akan terjadi. Atau SMS romantis gitu ya? Itu jenuhnya dulu, Ustadz, sebelum seperti ini. Dulu sebelum yang maksudnya suami ya hanya diam di kamar gitu kan, pakai gitu, yang saya yang keluar gitu. Akhirnya ya, tapi saya menemukan sebuah titik yang begitu saya jenuh, saya hanya curhat sama Allah, nggak mungkin saya mengakhiri rumah tangga saya, karena saya memilih gitu. Akhirnya saya, ya Allah kasih petunjuk saya gitu kan. Lalu saya yakin dengan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya kan. Saya yakin pasti di balik ujian ini Allah akan beri nikmat gitu. Jadi ya udah saya akhiri terus ikutin proses itu. Intinya kalau jenuh, curhatnya jangan sama orang lain, nanti malah kerar. Orang lain nanti malah jadi bahaya. Curhatnya sama Allah, sama sebaik-baik kekasih, bukan sama orang lain yang memperkeruh suasana. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, lebih dalam lagi, insya Allah. Sebelumnya kita akan mendengarkan adik-adik kita yang masih SMP ini berjudul